Apa yang Tuhan inginkan dari saya? Tanya Jack. Untuk sejenak, Brian terdiam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Kau harus menjadi pengawal sekaligus orang kepercayaanku bersama dengan Rafael. Kau juga harus melindungi keluargaku, serta mengabdikan dirimu padaku. Bagaimana? Apa kau sanggup? Saya sanggup, tegas Jack. Tapi aku tidak ingin kau mengkhianatiku. Jika sampai itu terjadi, kau akan terbunuh dengan sangat menyedihkan. Kemanapun kau lari, aku akan dengan mudah menemukanmu. Jadi jangan pernah samakan aku dengan Tuan Carlos. Jack membulatkan kedua matanya menatap Brian yang duduk di sana. Kenapa? Kau bingung karena aku mengetahui yang sebenarnya. Aku bahkan tahu semua permasalahanmu pada Tuan Carlos dengan jelas. Kau mengkhianatinya dengan membunuh istrinya. Tapi jika itu terjadi padaku, kau tahu sendiri apa yang akan kau terima. Baik, Tuan. Ternyata kau kejam juga. Aku menyukainya. Tapi Carlos lebih kejam dariku. Dia yang membuatku berubah menjadi berandalan yang tak kenal belas kasihan dulu. Cetus Jack dengan raut wajah yang sedikit kesal. Jack mulai terpancing dengan jebakan yang Brian buat. Lebih kejam, bukankah Tuan Carlos sangat mempercayaimu? Bahkan kau begitu dianak emaskan sebagai seorang pengawal, hingga akhirnya Alex pun sangat iri denganmu. Semua memang terlihat begitu, bahkan awalnya aku juga sangat menghormati Carlos. Tapi keadaan berbalik saat Carlos membuat satu kesalahan besar padaku, hingga perlahan menghancurkan mentalku, dan bagiku, kesalahannya sungguh sangat fatal. Apa yang Tuan Carlos lakukan padamu? Tanyalah Brian dengan penuh penasaran, begitupun dengan yang lainnya. Dia telah memperkosa dan membunuh adikku secara sadis dan menyedihkan. Raut wajah semua orang di sana terlihat syok dengan mendengar pengakuan dari Jack. Duduklah dan jelaskan bagaimana bisa dia sekeji itu. Perintahlah Brian. Jack duduk di sofa sementara Classy berpindah tempat dan duduk di sampingnya. Jack, jika kau tidak ingin menceritakannya, tidak usah dipaksakan, ujar Classy. Aku harus menceritakannya pada Tuan Brian tentang kejahatan yang Carlos lakukan, agar Tuan Brian tahu keburukannya. Carlos adalah manusia terburuk yang pernah aku temui. Kebaikannya hanyalah topeng untuk menutupi semua kelakuan binatangnya itu. Aku yakin kalian akan percaya jika Carlos mengatakan sesuatu, karena dia pandai bersilat lidah. Dia pelaku tapi bersikap seperti korban yang terlihat menyedihkan. Jelas Jack panjang lebar. Kalau begitu jelaskan semua yang ingin kau katakan, Jack. Perintahlah Brian. Jack menghela nafas panjang dan mulai menceritakan kejadian di masa lalunya itu. Flashback on. Di sebuah ruangan yang cukup megah terlihat mobil Jack yang baru saja memasuki gerbang depan dan terparkir di halaman luas tersebut. Jack turun dan berjalan masuk ke dalam. Hei, tumben sekali kau pulang sore, biasanya tengah malam. Sapa Maggie yang merupakan adik perempuan Jack satu-satunya. Iya, hari ini Tuan Carlos menyuruhku pulang lebih awal dan beristirahat. Dia kasihan karena aku sering pulang malam. Bahkan besok aku boleh mengambil cuti 2 hari. Jawabnya seraya merebahkan tubuhnya di atas sofa ruangan utama. Maggie berjalan mendekatinya dan duduk di sana. Tuan Carlos baik ya, ujar Maggie. Iya, dia memang baik. Apa Tuan Carlos tidak membutuhkan seorang pekerja lagi? Aku bisa memasak, menyapu, mengepel, dan yang lainnya. Hah? Kau sungguh ingin sekali menjadi pelayan mansion? Jack menatap ke arahnya. Memangnya kenapa? Aku juga ingin mempunyai penghasilan sendiri kan? Aku tidak mungkin merepotkanmu terus-menerus. Tapi uangku sudah lebih dari cukup untuk membeli segala kebutuhanmu. Jadi kau tidak usah kerja. Raut wajah Maggie terlihat begitu kesal karena terus dikekang oleh kakaknya itu. Kau ini selalu saja seperti itu. Aku juga ingin punya kegiatan yang menghasilkan. Aku ingin sekali kerja di luar, tapi kau juga melarangnya, baca Maggie. Karena di luar itu sangat rawan dan berbahaya untuk gadis polos sepertimu. Aku tidak ingin kau kenapa-napa di luar sana, karena aku sibuk dan tidak bisa mengawasimu dengan baik. Untuk itu, aku ingin bekerja dengan Tuan Carlos. Selain di dalam lingkungan yang aman, kau juga bisa mengawasiku setiap hari di sana. Bagaimana? Ideku bagus kan? Memangnya kau ingin sekali bekerja? Bekerja itu melelahkan, Maggie.
Di rumah lebih melelahkan lagi, bahkan sangat bosan karena tidak ada siapapun di sini. Kalau aku keluar, kau tidak pernah mengizinkannya. Temanmu kan bisa datang ke sini tanpa kau yang keluar, tapi tetap terasa beda lah. Bahkan mereka juga lama-lama akan bosan karena terlalu sering main ke sini. Jack beranjak duduk dan menatap Maggie yang terus menunjukkan ekspresi yang penuh harap di depannya. Apa kau sungguh-sungguh ingin bekerja menjadi pelayan mansion? Sungguh, pelayan mansion juga pasti menyenangkan. Di sana bisa bertemu dengan pelayan yang lain kan? Terus bisa bertemu denganmu juga. Lagian aku tidak bisa bekerja di kantor. Aku kan tidak kuliah dan mempunyai otak dangkal. Mana bisa aku sepertimu? Baiklah, jika kau memaksa, aku akan menanyakannya pada Tuan Carlos besok. Wah, benarkah? Terima kasih kakakku. Maggie menghampiri Jack dan memeluknya. Keesokan harinya, Jack tidak menjadi mengambil cuti. Dia tetap datang ke kantor untuk menemui Tuan Carlos di ruangannya. Tok tok tok, terdengar suara ketukan Jack dari luar. Setelah mendapatkan sautan dari Tuan Carlos, Jack pun membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam. Loh, kau tidak jadi mengambil cutimu, Jack? Tanya Tuan Carlos bingung. Tidak, Tuan, saya akan mengambilnya saat butuh saja. Kau benar-benar rajin sekali ya. Ada apa kau pagi-pagi sudah ke ruanganku? Apa ada hal yang penting? Jack mengangguk, namun Tuan Carlos melihat keraguan dari wajahnya. Katakan saja, kau tidak perlu sungkan. Kau tahu kan kalau aku akan menuruti semua yang kau mau, ujar Tuan Carlos. Begini, apa Tuan Carlos masih membutuhkan pelayan mansion? Untuk apa kau menanyakan hal itu, Jack? Adik saya, Maggie, ingin sekali bekerja dan menghasilkan uang sendiri. Padahal saya sudah melarangnya, tapi dia memaksa. Mungkin dia bosan di rumah, tidak ada teman untuk mengobrol, karena saya sibuk dan jarang sekali di rumah. Saya juga tidak membiarkannya kerja di luar ataupun pergi keluar karena berbahaya untuk Maggie yang masih sangat polos. Tapi jika dia bekerja di mansion Tuan Carlos, saya sedikit setuju karena tidak mungkin dia akan keluar dari mansion. Bahkan aku juga bisa mengawasinya sesekali. Lagian di mansion juga banyak pelayan lainnya. Pasti Maggie akan betah dan terhibur. Jelas Jack panjang lebar. Pasalnya ada alasan lain kenapa Jack mengekang Maggie. Jack takut jika bahaya terjadi pada adiknya yang masih polos itu. Hanya Maggie satu-satunya keluarga Jack yang tersisa setelah kepergian kedua orang tuanya. Untuk itu Jack benar-benar sangat menjaga Maggie dengan baik, meskipun hal itu mungkin membuat Maggie tidak nyaman. Baiklah, jika itu permintaanmu, aku akan menurutinya. Bawa adikmu ke mansion besok pagi. Aku akan menunggunya di sana sebelum berangkat ke kantor. Di mansion kurang lebih ada 9 pelayan dan jika adikmu masuk akan genap menjadi 10. Itu lebih bagus. Soal gaji kau tahu sendiri kan, semua rata dan lebih dari cukup untuk mereka para pelayan mansion. Jelas Tuan Carlos. Baik Tuan, saya akan memberitahu Maggie nanti untuk bersiap-siap. Sekali lagi terima kasih. Saya tidak tahu lagi harus membalas kebaikan Tuan Carlos dengan cara apa. Kau ini berlebihan, jangan pikirkan hal itu. Baik Tuan. Jack keluar ruangan setelah perbincangannya selesai. Dengan senyuman yang mengembang, Jack masuk ke dalam ruangannya dan merebahkan kepalanya pada punggung sofa di sana. Aku harus memberitahu Maggie, dia pasti akan sangat senang jika mengetahui kalau dirinya diterima bekerja pada Tuan Carlos. Jack mengambil ponselnya dari dalam saku jas, lalu berjalan ke arah balkon seraya menghubungi sang adik. Beberapa detik pun tersambung. Telepon pun diangkat oleh Maggie. Halo, ada apa menelponku? Tanya Maggie dari seberang. Kau sedang apa? Suaramu terdengar sangat kelelahan. Aku baru saja lari pagi mengitari halaman rumah. Bagus, kau memang tidak boleh rebahan aja. Harus diimbangi dengan olahraga agar sehat. Sudah, jangan ceramah terus. Apa yang ingin kau katakan padaku? Aku punya kabar gembira untukmu. Apa itu? Maggie sangat penasaran dan menantikan jawaban dari Jack. Kau diterima kerja oleh Tuan Carlos. Apa? Kau tidak sedang berbohong padaku kan, Kak? Maggie mengulang, seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jack. Iya, tidak mungkin juga Tuan Carlos menolak permintaanku. Dia akan menuruti semua yang aku mau. Kau tenang aja.
Yeay, akhirnya aku punya kerjaan dan gaji pertama nanti aku akan mentraktirmu makan sesuatu yang enak dan juga mahal. Baiklah, awas saja kalau kau berbohong. Tidak akan, terima kasih ya kak, kau memang berguna. Tentu, kalau begitu persiapkan dirimu untuk besok, karena kita akan datang langsung ke mansion Tuan Carlos. Baiklah, sepertinya hari ini aku akan sibuk sekali. Bye. Maggie mematikan sambungan teleponnya secara sepihak, lalu berlari memasuki rumah dengan semangat yang membara. Sementara Jack hanya tersenyum mendengar suara Maggie yang sangat ceria itu. Kau benar-benar sangat ceria. Aku harap selamanya kau akan bahagia. Maggie, tenang aja. Kakakmu ini akan terus berusaha memberikan kebahagiaan yang tidak akan pernah putus ke depannya. Gumam Jack seraya menghisap rokok yang baru saja dia nyalakan. Waktu pun seakan berlalu begitu cepat. Itu yang dirasakan oleh Maggie. Pagi ini dengan dandanan yang sedikit rapi, Maggie berjalan ke arah kamar Jack untuk membangunkannya. Tok tok tok, kak, ayo bangun, sudah pagi nih. Teriak Maggie dari luar seraya terus mengetuk pintu ruangan berulang kali. Kak, nanti kita telat, panggilnya lagi. Namun tetap tidak ada jawaban dari Jack. Dengan wajah kesalnya, Maggie turun ke bawah terlebih dulu untuk sarapan. Aku sarapan dulu ya, awas saja. Sampai belum bangun, teriaknya lagi. Dasar pemalas, ocehnya. Maggie mulai membuat roti panggang. Satu piring untuk Jack dan satunya lagi untuk dirinya sendiri. Maggie duduk di kursi makan, mengoleskan selai coklat di atas rotinya dan melahapnya dengan nikmat. Maafkan aku, perut. Pagi ini kau hanya memakan roti saja. Aku tidak sempat memasak karena terlalu buru-buru. Gumam Maggie seraya menatap roti panggangnya, lalu memasukkannya ke dalam mulut dan menghabiskannya. Kenyang. Maggie berjalan ke arah kulkas untuk mengambil sekotak susu, lalu meminumnya sampai habis. Apa kakak belum bangun? Gimana ini? Masa hari pertama kerja udah telat? Maggie berjalan menaiki tangga menuju kamar Jack. Kak, ayolah bangun. Kau ini sedang apa sih? Biasanya juga sudah bangun. Katanya kau akan mengantarku menemui Tuan Carlos. Kalau kau tidak juga bangun, aku akan pergi sendirian nih. Teriaknya lagi, kini dengan volume suara tingginya. Kau ini cerewet sekali rupanya, ayo berangkat. Ujar Jack seraya membuka pintu kamarnya. Jack sudah berpakaian sangat rapi saat keluar. Kau tidak mendengarku karena sedang mandi ya kak? Tanya Maggie seraya berjalan ke belakang Jack menuruni tangga. Iya, makanya sabar dulu. Kau tidak akan kena marah, tenang aja. Maafkan aku. Oh iya, kau lebih baik sarapan dulu. Aku membuatkan roti panggang untukmu. Tidak perlu, ayo kita langsung berangkat aja. Tidak bisa, sebentar, tunggu aku di mobil. Maggie berlari ke arah dapur untuk mengambil roti panggang dan sekotak susu di dalam kulkas. Lalu menyusul Jack yang sudah berada di dalam mobil. Kau harus sarapan dulu sebelum menyetir, tidak masalah. Maggie memasukkan roti itu ke dalam mulut sang kakak hingga penuh. Makanlah, ayo kita pergi, perintah Maggie dengan girang. Jack menginjak pedal gas dan berlalu dari halaman rumahnya. Tidak butuh waktu lama, mereka pun telah memasuki gerbang mansion Tuan Carlos. Terlihat raut wajah bahagia yang nampak dari Maggie. Wah, mansionnya benar-benar sangat bagus ya, mirip seperti istana, gumam lirih Maggie. Apa kau ingin mempunyai mansion seperti ini? Tidak, aku tidak akan merepotkanmu. Aku juga hanya bertanya, lagian siapa juga yang mampu membeli mansion semegah ini? Ada-ada aja. Kau ini ngomong sendiri dijawab sendiri, cetus Maggie. Setelah memarkirkan mobilnya, mereka berdua pun turun dan berjalan ke arah ruang utama. Namun kedua mata Maggie tidak berkedip sedikit pun melihat tanaman yang terbentang luas dan indah di depannya itu. Ayo cepat, perintah Jack membuyarkan lamunannya. Baik, Maggie berlari menyusul sang kakak yang sudah masuk ke ruang utama mansion. Selamat datang Jack, Tuan Carlos menyambutnya. Maaf, sedikit telat Tuan. Tidak apa, duduklah, perintahnya. Jack dan Maggie pun duduk berdampingan di sofa tersebut. Apa ini adikmu? Tuan Carlos menatap Maggie di depannya. Iya Tuan, dia adik saya yang ingin bekerja sebagai pelayan di mansion sini.
Ayo perkenalkan dirimu. Perkenalkan, nama saya Maggie, Tuan. Maggie membungkukkan setengah badannya untuk memberikan hormat pada Tuan Carlos. Kau mirip sekali ya seperti kakakmu, semoga kau betah bekerja di sini, jawabnya. Pasti, Tuan. Tatapan Tuan Carlos terlihat berbeda dari biasanya. Pandangannya menunjuk seakan dia tertarik dengan Maggie. Namun hal itu tidak disadari oleh Jack karena Jack pikir bahwa Tuan Carlos sangat baik dan sudah beristri. Bahkan Jack selalu berpikir positif pada tuannya itu. Kenapa Tuan Carlos menatapku seperti itu? Maggie yang polos tidak bisa mengartikan tatapan Tuan Carlos. Sementara Jack masih sibuk dengan layar ponsel di depannya. Pelayan, panggil Tuan Carlos. Iya Tuan, seorang pelayan pun datang untuk menghampirinya. Maggie adalah pelayan baru di mansion ini. Kau ajari dia cara kerja yang benar. Ingat, tidak boleh ada permusuhan di antara kalian. Kau yang paling senior di sini. Ajarkan hal yang baik. Mengerti? Mengerti Tuan. Mari Maggie, ikuti aku. Ajak pelayan itu. Maggie pun menatap sang kakak yang duduk di sampingnya. Kau pasti bisa. Ujar Jack memberikan semangat dengan senyum tipis. Maggie berlalu mengikuti pelayan itu. Meskipun hatinya kini berubah, dia merasa ada yang aneh pada Tuan Carlos. Namun dia juga tidak mungkin mengecewakan sang kakak yang sudah berusaha mencarikan pekerjaan yang dia inginkan.